Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Uma Ikan Channel, channel yang berisi tentang tips sukses dalam budidaya. Tapi sebelumnya tekan subscribe, like untuk berlangganan video kami selanjutnya. Kali ini kita akan membahas tentang kelebihan dari budidaya ikan menggunakan kolam terpal. Kolam terpal memang saat ini sangat populer untuk tempat budidaya ikan. Selain lele, jenis ikan air tawar lain seperti gurame, patin, nila, dan lain sebagainya dapat dibudidayakan secara optimal pada kolam terpal. Banyak orang yang telah sukses menerapkan budidaya ikan di kolam terpal ini. Selain lebih praktis, mudah diaplikasikan dalam lahan terbatas, serta biaya pembuatan yang relatif lebih murah dibanding dengan kolam tembok. Budidaya ikan di kolam terpal juga memiliki keunggulan dibanding budidaya ikan di kolam tembok atau kolam tanah. Kali ini Uma Ikan TV akan menjelaskan tentang kelebihan-kelebihan dari kolam terpal, baik dari pengalaman sendiri ataupun dari berbagai sumber. Keunggulan kolam terpal untuk budidaya ikan seperti lele, nila, patin, gurame, dan lain sebagainya. Yang pertama adalah kolam terpal dapat diaplikasikan pada daerah yang kurang air. Bagi kita yang tinggal di daerah pesisir pantai yang notabene adalah tanahnya yang berpasir dan juga kurang mampu menahan air, kolam terpal merupakan pilihan yang tepat untuk budidaya ikan. Budidaya ikan pada kolam tanah di daerah pasir atau pesisir pantai atau daerah lain yang tanahnya porus atau mudah menyerap ini akan menemukan kendala, karena air akan terus berkurang karena langsung meresap ke tanah. Kolam terpal ini juga solusi yang bagus jika kita ingin mencoba usaha budidaya ikan. Kemudian kelebihan yang kedua pada suhu air kolam terpal yang lebih stabil. Berdasarkan pengalaman budidaya ikan di daerah kami membuktikan bahwa kolam terpal mampu menahan fluktuasi atau suhu kolam yang biasanya terjadi saat perubahan musim. Rahasianya terletak pada alas sekam yang ditebar sebelum terpal dipasang. Pada musim kemarau, alas sekam tersebut disiram air agar cepat busuk, karena proses pembusukan sekam ini kemudian menghasilkan panas yang pada akhirnya mampu menjaga suhu air kolam di kisaran ideal untuk budidaya ikan gurame. Bagaimana dengan kolam ikan lele? Untuk kolam ikan lele tidak menggunakan alas dengan sekam juga tidak begitu pengaruh. Jadi tidak menggunakan sekam juga tidak apa-apa. Kalau pengalaman saya biasanya menggunakan alas plastik hanya untuk melindungi terpal dari tanah atau akar yang menusuk sehingga kolam terpalnya menjadi berlubang. Kemudian kelebihan berikutnya adalah ikan kolam terpal tidak berbau tanah. Berbeda dengan budidaya di kolam tanah yang biasanya ikan hasil panenannya harus masih berbau lumpur, ikan hasil budidaya di kolam terpal sama sekali tidak berbau lumpur. Ikan yang tidak berbau lumpur relatif lebih disukai oleh para konsumen, dan biasanya untuk pengalaman saya di bidang lele itu berarti ikan lelenya akan lebih manis dan tidak berbau lumpur. Kemudian kelebihan berikutnya adalah panen ikan lebih mudah. Karena ukurannya yang umumnya tidak terlalu besar, panen ikan di kolam terpal relatif mudah dilakukan. Selain itu, dasar kolam terpal biasanya hanya terdapat sedikit lumpur atau malah tidak ada sama sekali, sehingga panen ikan di kolam terpal lebih mudah untuk dilakukan. Kelebihan berikutnya adalah pengolahan kolam terpal lebih cepat. Proses pembersihan dan pengeringan kolam terpal sebelum digunakan kembali jelas lebih cepat dibanding dengan kolam tanah. Proses pembersihan dan pengeringan ini lazim dilakukan para pembudidaya ikan untuk memutuskan mata rantai bibit penyakit. Kolam tanah umumnya memerlukan waktu hingga 2-7 hari untuk proses pengeringan. Kolam terpal hanya memerlukan waktu beberapa jam saja. Paling lambat 1-2 hari untuk proses pengeringan. Kemudian kelebihan berikutnya adalah pada tebar benih ikan lebih tinggi.
Pada budidaya ikan di kolam tanah umumnya jarang dilakukan pembersihan kotoran ikan dan sisa pakan menumpuk di dasar kolam. Penumpukan sisa pakan dan kotoran ikan kemudian akan menghasilkan amonia dan hidrogen sulfida yang bersifat racun bagi ikan. Ikan pun kemudian kurang lincah untuk berenang di dasar kolam. Akibatnya ruang gerak ikan menjadi terbatas. Lain halnya jika budidaya ikan dilakukan pada kolam terpal. Kotoran ikan dan sisa pakan yang menumpuk di dasar kolam lebih mudah dibersihkan dengan cara disedot. Ruang gerak ikan menjadi lebih luas karena ikan dapat berenang di dasar kolam tanpa takut teracuni amonia. Pengalaman saya di kolam terpal lele yang dengan model booster, yaitu dengan buang air, lapisan air paling bawah, kemudian di peralon pembuangannya itu dibuat berlubang sehingga yang keluar itu bagian air bagian bawah atau kotorannya bisa langsung keluar tanpa harus kita menguras air penuh. Jadi yang kebuang hanya bagian bawah. Kemudian yang berikutnya adalah jarang ditemui hama dan penyakit. Hama yang memangsa ikan khususnya benih jarang ditemui di kolam terpal. Selain itu ikan yang dibudidayakan pada kolam terpal relatif jarang terserang penyakit. Kemudian kelebihan yang terakhir adalah kelangsungan hidup ikan lebih tinggi. Karena kualitas air yang lebih terkontrol serta minimnya serangan hama dan penyakit, maka kelangsungan hidup ikan yang dibudidayakan lebih tinggi. Pengalaman saya pembudidaya benih maupun pembesaran khususnya jenis mutiara pada kolam terpal, kelangsungan hidup ikan lele dipelihara bisa mencapai 95% bahkan 100% yang saya alami. Demikian sedikit informasi tentang keunggulan kolam terpal untuk budidaya ikan, baik ikan patin, ikan lele, ikan gurame maupun nila. Demikian beberapa keunggulan kolam terpal untuk budidaya ikan, baik ikan lele, ikan nila, gurame ataupun patin. Jika informasi ini bermanfaat, jangan lupa share ke teman-teman Anda dan jangan lupa tekan subscribe dan loncengnya untuk berlangganan video kami yang baru selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.